Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Ibu Bapak Anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Ketua OJK, Bapak Mahendra Siregar beserta rekan-rekan OJK dan juga seluruh hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga kami mendapat kesempatan untuk menyampaikan paparan terkait pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan pelindungan konsumen. Tadi Pak Mahendra sudah menyampaikan rangkuman dari apa yang selama ini sudah dilakukan oleh bidang PEPK, namun demikian kami akan menyampaikan secara lebih detail apa yang sedang, telah, dan akan terus dilakukan oleh bidang pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan pelindungan konsumen. Dalam paparan kami akan kami bagi beberapa bagian. Yang pertama adalah latar belakangnya, penanganan pengaduan seperti apa, kemudian pengawasan market conduct-nya seperti apa, penanganan aktivitas keuangan ilegal dan juga Indonesia Anti-Scam Center, serta apa saja sinergi yang dapat kami lakukan dalam mendukung program prioritas pemerintah. Ibu Bapak anggota Dewan yang kami hormati, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kalau melihat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, tentu nilai tambah dibentuknya OJK adalah bahwa selain mengatur mengawasi juga kita ada pelindungan konsumennya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, di mana di sini ditegaskan ya bagaimana penguatan pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat secara jelas dan tegas dimasukkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 serta seluruh rangkaiannya, yaitu termasuk dengan pelaksanaan literasi, edukasi, kemudian bagaimana dengan penanganan aktivitas keuangan ilegal dan seterusnya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa yang menjadi amanah buat kita semua, mandat untuk OJK untuk melaksanakan pelindungan konsumen ini dengan sebaik-baiknya. Ibu Bapak yang kami hormati, kami juga telah mengeluarkan roadmap bidang PEPK di tahun 2023 lalu. Ini untuk masa waktu 2023 sampai dengan 2027, di mana di dalam roadmap ini dengan jelas kita menyampaikan secara besaran apa yang akan kita lakukan dalam waktu 5 tahun ini, tidak hanya dari sisi OJK, tapi bagaimana juga dengan seluruh pelaku usaha jasa keuangan untuk bersama-sama kita melaksanakan yang ada di dalam 4 pilar ini, yaitu pertama adalah pelaksanaan literasi, edukasi, dan juga inklusi keuangan secara menyeluruh di sektor jasa keuangan. Yang kedua, bagaimana kita melakukan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, namun tidak hanya satu sisi, tapi tentu saja kita juga menyampaikan agar PUJK juga melakukan pembelajaran ya, karena ini sesuatu yang baru, sehingga secara keseluruhan tidak hanya kita ada di ujung untuk menangani pengaduan, tetapi juga dari depan kita juga awasi mereka, dan mereka juga melakukan pengawasan terhadap perilaku seluruh karyawan dan insan dari perusahaan tersebut untuk selalu mengedepankan tentang conduct yang baik dalam mereka berhubungan dengan konsumen dan masyarakat. Pilar yang ketiga adalah penanganan pengaduan konsumen. Bagaimana kita memastikan bahwa di seluruh PUJK itu punya fungsi penanganan pengaduan konsumen, dan juga mereka punya mekanisme untuk menangani atau menghandle dari aduan konsumen. Di sini juga ada disebutkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, di mana kita juga mendorong penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PUJK melalui penyelesaian di lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan ini. Saat ini kami juga sedang dalam proses untuk melakukan gugat perdata. Namun ternyata infrastruktur hukumnya masih perlu kita siapkan seperti peraturan MA dan sebagainya, dan saat ini sedang berproses untuk kita punya perma terkait dengan gugat perdata terkait pelindungan konsumen. Pilar yang terakhir adalah pilar penanganan aktivitas keuangan ilegal, di mana di sini secara jelas di Undang-Undang P2SK bahwa aktivitas keuangan ilegal harus diberantas, dan dalam hal ini OJK menjadi koordinator dari satuan tugas tersebut yang telah diikuti atau anggotanya adalah 16 kementerian lembaga, namun dengan
nomenklatur yang berubah dan pemecahan beberapa kementerian. Saat ini ada 20 kementerian lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Nah, berikutnya adalah yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati. Ini adalah slide yang menunjukkan secara keseluruhan bagaimana proses dan mekanisme serta kerangka penanganan pengaduan di sektor jasa keuangan. Kalau kita melihat di slide ini kita menyampaikan supaya lebih mudah adalah bagaimana ketika konsumen itu mengalami permasalahan dengan PUJK-nya, mereka melaporkan kepada OJK melalui kontak 157 yang akan juga masuk ke dalam sistem aplikasi Portal Pelindungan Konsumen atau APPK. APPK ini juga bisa menerima aduan terkait dengan aktivitas keuangan ilegal yang di bawah dan juga untuk scam dan fraud yang sebetulnya itu di luar dari PUJK. Namun demikian kita melihat alurnya di sini ada tiga alur utama. Yang pertama, ketika konsumen itu bermasalah atau bersengketa dengan PUJK-nya, mereka melaporkan kepada aplikasi Portal Pelindungan Konsumen ini. Dan yang menarik di sini adalah APPK ini langsung terhubung kepada seluruh pelaku usaha jasa keuangan, di mana OJK akan memantau secara ketentuan dari OJK dalam waktu 10 hari para PUJK ini harus menanggapi dan menyelesaikan sengketa dengan konsumennya. Apabila diperlukan bisa ditambahkan 10 hari kerja lagi. Ini sudah kami persingkat karena sebelumnya adalah 20 hari kerja. Kemudian kalau kita melihat di sini dari PUJK ini, kemudian ketika mereka tidak selesai dengan sengketa dengan konsumen, maka akan diselesaikan di LAPS SJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Ini juga PR kita semua, bagaimana kita memperkuat LAPS SJK ini menjadi tumpuan dari sektor jasa keuangan. Bahkan diskusi dengan Hakim MA juga, mereka juga sangat berharap LAPS ini diperkuat sehingga tidak harus semua itu masuk ke ranah pengadilan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin bahwa di dalam sistem APPK ini tidak hanya OJK itu hanya memantau, tetapi kami punya tim Satker khusus yang akan memonitor dan memantau apakah dalam sengketa yang diadukan oleh konsumen kepada OJK itu terdapat unsur pelanggarannya. Jadi kami mereview dari semua aduan yang masuk itu, kami mereview apakah ada pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ada. Apabila dalam perjalanan kita menemukan pelanggaran dari sisi prudensialnya, maka kami akan teruskan kepada pengawas sektoralnya. Tetapi kalau itu pure pelanggaran tentang bidang PPK, maka kami langsung bisa memberikan sanksi dan juga supervisory action, dan juga kami akan di Satker tersebut akan meneruskan kepada Satker Pengawasan Market Conduct yang bisa masuk melalui audit khusus secara langsung kepada perusahaan tersebut. Dari hasil yang dilakukan tadi kami sampaikan adalah pemberian sanksi dan supervisory action yang akan diperintahkan untuk dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Dari sini kita melihat misalnya perintah untuk mengembalikan kerugian konsumen dan seterusnya yang akan kembali kepada konsumen itu sendiri. Kemudian dari sisi yang berikutnya adalah apabila konsumen ketika dia sudah menggunakan produk dan jasa keuangan yang formal, tetapi kemudian dia mengalami scam dan fraud, itu kemudian dia akan melaporkannya kepada OJK. Semua bisa diterima melalui kontak 157, tetapi diarahkan kepada Indonesia Anti-Scam Center ini. Indonesia Anti-Scam Center ini juga merupakan satu kolaborasi antara OJK dengan Satgas Pasti. Di sini kita fokusnya adalah untuk penundaan transaksi atau pemblokiran, kemudian kita penyelamatan dana korban ya, kemudian identifikasi pelaku bersama dengan tentu kita juga melihat apa yang bisa kita lakukan dalam hal Indonesia Anti-Scam Center ini dan juga APPK dan juga SIAWAS yang merupakan sistem untuk melaporkan tentang aktivitas keuangan ilegal. Jadi misalnya ada aduan tentang pinjol ilegal, kemudian ada aduan tentang investasi ilegal, ini masuk ke SIAWAS. Nanti kami ada datanya berapa banyak yang sudah dilaporkan dan diberhentikan oleh
OJK melalui Satgas Pasti. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal ini kita melihat dari gambar ini adalah seluruhnya muaranya ketika kita bisa menengarai pelaku-pelaku tersebut akan kita masukkan di dalam database si pelaku yang juga terima kasih kemarin juga sudah di-launching pada saat PT IJK beberapa waktu yang lalu. Jadi ini adalah untuk menjaga supaya si pelaku-pelaku ini yang sudah membuat masalah di sektor jasa keuangan kemudian ada database-nya sehingga PUJK lain tidak mengalami hal yang sama atau kita sudah mendengar orang-orang tersebut. Kemudian Bapak Ibu secara terintegrasi semuanya ini akan menjadi bagian dari penyusunan bahan edukasi dan literasi kami secara menyeluruh dari berbagai aduan ini. Misalnya banyak sekali aduan tentang pinjol, bagaimana masyarakat itu kemudian banyak terjerat pada pinjol, maka kami melakukan sosialisasi, edukasi, dan seterusnya terkait pinjol. Bagaimana supaya orang tidak masuk ke dalam pinjol ilegal, ataupun kalau mereka menggunakan produk jasa keuangan yang formal, tetapi mereka tidak, mereka secara bijaksana menggunakan produk jasa keuangan tersebut, jadi tidak terjerat dengan kebanyakan hutang, dan sebagainya. Dan dari keseluruhan ini, kami juga menjadikan hal ini sebagai feedback kebijakan, baik untuk internal PEPK maupun kepada OJK wide. Jadi misalnya waktu itu ada kasus unit link, dari semua yang kita lakukan kita memberikan feedback kepada pengawas sektoralnya untuk dilakukan perbaikan-perbaikan dari sisi kebijakannya, ketentuan aturan dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu keseluruhan dan kami prosesnya saling terkait antara bidang PEPK secara PEPK sendiri maupun dengan satker-satker lain. Demikian yang saya sampaikan dari slide ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kami melaporkan dari aspek layanan konsumen sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 22 Januari tahun ini, kita sudah menerima 459.730 layanan, di mana di sini sebagian besar memang adalah pertanyaan yang dijawab oleh tim kontak 157 kami. Kemudian selebihnya ada laporan, yaitu melaporkan beberapa hal kepada kami, dan juga ada aduannya. Jadi kira-kira totalnya sekitar 8% dari total layanan yang diberikan adalah bentuknya pengaduan. Dan saat ini telah selesai dari pengaduan tersebut ada sekitar 93% dan juga masih dalam proses sekitar masih 2.000-an aduan lagi. Dan dari pengaduan tadi seperti kami tadi sampaikan Bapak dan Ibu bahwa di dalamnya itu ada ternyata yang berindikasi pelanggaran. Dari total aduan 36.000 itu ternyata 1.896-nya itu adalah berindikasi pelanggarannya. Kami akan melihat pelanggarannya itu apakah terkait dengan pelanggaran terkait ketentuan di prudensialnya ataukah di dalam ketentuan PEPK-nya. Bapak Ibu yang kami hormati, dari sebelah kanan kita melihat bahwa memang angkanya terus meningkat ya pengaduan, baik itu yang pengaduan itu sendiri maupun pengaduan berindikasi pelanggaran kalau kita lihat datanya dari 2021 sampai dengan 2025 ini. Apa saja sebetulnya yang menjadi top issue layanan pengaduan? Yang pertama adalah perilaku petugas penagihan atau debt collector. Ini sangat menjadi hal yang menjadi aduan dari masyarakat kita. Perilaku petugas penagihan yang kemudian kita sudah memverifikasi dan memberikan sanksi di slide berikutnya yang akan kami sampaikan. Kemudian sistem layanan informasi keuangan. Ini juga sangat banyak diadukan, misalnya datanya tidak akurat atau orang merasa tidak pernah memiliki pinjaman tapi kemudian ternyata dia ada catatan macet di sliknya, seperti itu kemungkinan adalah kebocoran data konsumen dan sebagainya. Kemudian penipuan atau pembobolan rekening, skimming, phishing, social engineering, ini yang masuk di dalam anti-scam center tersebut. Kesulitan klaim, ini adalah masalah paling klasik di dalam sektor asuransi yang kita juga sudah terus dampingi untuk konsumen-konsumen yang kesulitan klaim ketika sesuatu terjadi ternyata mereka merasa klaimnya tidak dibayarkan. Kemudian permasalahan agunan atau jaminan, ini banyak terjadi di sektor perbankan maupun di pembiayaan. Pak Pimpinan, Bu, silakan interupsi dikit Bu. Social engineering yang dimaksud itu apa ini Bu? Banyak Pak. Jadi misalnya orang social engineering itu sebenarnya satu skema di mana
menggunakan psikologi orang, Bapak. Jadi orang dibuat seneng, misal tiba-tiba selamat, Anda dapat hadiah gitu. Atau misalnya, Pak, anaknya Bapak, Ibu lagi di luar ya, kena ini ada narkoba nih, seperti itu Pak. Jadi orang panik kemudian transfer seperti itu. Nah itu love scam juga Pak. Ternyata yang paling dendam Pak itu adalah yang terkena love scam. Jadi itu Pak. Jadi iya Bu, gitu. Jadi mengengineer perasaan psikologi masyarakat seperti itu. Lagi nih love scam. Scam banyak loh Pak ternyata. Izin kami lanjutkan Pak. Kemudian untuk layanan pengaduan per sektor, ini untuk sektor perbankan sekitar 14.000 pengaduan, untuk non-bank tapi yang dari sektor PVML ya, untuk dari sektor Pak Agusman 21.000, untuk PPDP, asuransi, penjaminan dan lain-lain itu 1.500, selebihnya dari sektor-sektor yang lain. Berikutnya. Ibu Bapak yang kami hormati, tadi kami menyampaikan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh PEPK ini terkait berbagai aduan tersebut. Tentu saja kami tidak mau, saya ingat waktu Fit and Proper di sini mengatakan tidak ingin menjadi pemadam kebakaran. Nah ini yang kita lakukan Bapak Ibu, jadi ini kita lakukan, jadi ketika kita menangani tentu kita mencari permasalahannya dan kita memberikan sanksi supaya ada efek jera. Beberapa yang sudah kita lakukan adalah 20 perintah kepada 18 PUJK untuk memperbaiki SOP internalnya, pengawasan kepada agen pemasaran dan petugas penagihan, perintah penggantian kerugian konsumen. Kemudian juga ada 333 peringatan tertulis ya terkait pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen, keterlambatan pengaduan, penanganan pengaduan, 2 sanksi denda kepada LAPS SJK juga, kita terus memantau mereka juga supaya optimal dalam memberikan layanan. Kemudian juga sanksi denda terkait pelanggaran ketentuan, keterlambatan penyampaian laporan dan seterusnya. Dan yang kami sampaikan adalah di sini ada 221 PUJK yang kita minta untuk melakukan penggantian kerugian kepada konsumen atas 1.662 pengaduan dengan total kerugian 214 miliar rupiah. Ini kenapa Pak? Ibu, penggantian dendanya itu. Kalau nggak rapat ini kita nggak tahu ini Bu. Kalau nggak rapat ini betul. Ini luar biasa ini, ada 221 nilainya 214 miliar ya, Pak. Penggantian. Ini luar biasa ini Bu responnya. Yang pertama adalah Bapak yang bisa kami sampaikan pengembalian dananya, misalnya orang merasa dia deposito ke bank, tapi ternyata oleh oknumnya tidak dimasukkan ke dalam bank, tetapi dikasih bilet palsu. Nah, kalau ada seperti ini kita tutup mata, pokoknya harus ini diganti karena PUJK bertanggung jawab atas perilaku dari seluruh insan atau pegawainya. Kemudian pengembalian dana investasi yang disalahgunakan, misalnya oleh pegawai perusahaan efek, dan pengembalian premi asuransi ketika misalnya sebenarnya dia nggak cocok punya produk itu, kemudian ketika dia klaim nggak bisa ya, kalau memang terbukti gitu ya, dia harus kembalikan seluruh premi asuransi dari awal yang sudah dibayarkan. Kemudian kalau Bapak dan Ibu yang kami hormati, di dasar hukum Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ini juga terima kasih sudah masuk dan dikuatkan di dalam Undang-Undang P2SK. Nah dari sini kita melihat berapa sih permohonan yang masuk ke LAP SJK ini. Yang masuk adalah 4.208 kasus yang masuk. Saat ini memang kita terus tingkatkan optimalisasi kinerja dari LAPS, dan dengan pengurus yang baru saat ini sudah cuci gudang kasus-kasus yang lama. Saat ini sudah selesai sekitar 4.093 kasus dan masih dalam proses adalah 115. Dapat kami sampaikan memang di dalam hal ini yang paling banyak adalah sengketa di dalam sektor perbankan, fintech, kemudian pembiayaan, perasuransian, dan seterusnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami kemudian masuk ke dalam slide untuk pengawasan market conduct. Bahwa kami bisa izin sampaikan bahwa ruang lingkup pengawasan perilaku PUJK ini terkait dalam market conduct adalah life cycle dari suatu produk. Jadi yang kita awasi nggak cuman ketika produk itu sudah bermasalah di luar baru kita awasi, tidak seperti itu, tapi kita melihat dari awal produk itu didesain, bagaimana life cycle-nya, misalnya mencakup desain produk, apakah ketika didesain ini PUJK ini sudah punya niatan untuk tidak baik kepada konsumennya. Ini bisa kita lihat dari pengawasan market conduct. Penyediaan informasi produk, apakah ada yang disembunyikan dalam menyampaikan informasi produk. Kemudian pemasaran produknya, apakah
agen-agen pemasaran ini sudah memahami produk itu secara benar, menyampaikan secara benar, tidak menyesatkan dan seterusnya. Penyusunan perjanjian baku, banyak ketika kita, saya yakin kita semua di sini adalah konsumen juga. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu layanan, kita harus menandatangani perjanjian baku yang di dalamnya ternyata banyak yang beresiko bagi konsumen. Kemudian pemberian layanan produk setelah pemasaran, bagaimana penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketanya. Pengawasan market conduct dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data-data perilaku lembaga jasa keuangan yang diperoleh melalui berbagai sumber dan metode. Data ini kemudian akan kita tindak lanjuti sebagai langkah pengawasan langsung maupun tidak langsung, di mana di dalam pengawasan langsung akan dilakukan pemeriksaan tematik dan pemeriksaan khusus, sedangkan pemeriksaan tidak langsung berupa pemantauan pasar melalui analisis laporan dan informasi yang diperoleh baik secara sistem maupun non-sistem, dan juga pemantauan iklan, laporan pilihan sendiri, serta pengamatan lapangan. Hasil pengawasan market conduct terdiri antara lain laporan hasil analisis penilaian sendiri atau self-assessment, kemudian laporan pengamatan lapangan, laporan pengamatan tematik, pemeriksaan khusus, dan kami bahkan melakukan operasi intelijen pasar, di mana kami melalui tim yang kita melakukan dengan pihak ketiga, kita ingin mengetahui bagaimana praktek-praktek POJK ini dalam berhubungan dengan calon konsumen, dengan konsumen maupun dengan masyarakatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami senantiasa melakukan pengembangan pengawasan guna mewujudkan pengawasan market conduct yang optimal, efektif, dan juga efisien. Kami memiliki sistem pengawasan saat ini adalah sistem pengawasan perilaku PUJK, SIPERLU, yang sedang kita kembangkan adalah SIMAK-nya itu sendiri untuk pengawasan market conduct, dan sistem informasi pelaporan edukasi dan pelindungan konsumen. Dalam hal ini metodologi dan atau cakupan pengawasan seperti penyusunan framework berbasis risiko, karena sebagaimana kita ketahui dengan jumlah POJK lebih dari 2.600, tentu saja kita harus risk based pengawasan berbasis risiko. Kemudian kami juga sudah mengembangkan standar kompetensi kerja nasional, kerangka kualifikasi nasional Indonesia untuk bagaimana mengembangkan kualitas dari SDM ini, dan kami terus melakukan koordinasi dan peningkatan kapasitas. Ibu Bapak yang kami hormati, berikutnya adalah kami sampaikan tentang Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Data yang ada di kami, data Januari sampai dengan 2024 sampai dengan Januari tahun ini, kami telah menghentikan 4.036 entitas keuangan ilegal berdasarkan 16.600 lebih pengaduan yang masuk kepada kami. Jadi setiap hari tim kami di Satgas Pasti ini melakukan cyber patrol begitu dengan Komdigi untuk menemukan platform atau aplikasi yang menawarkan investasi ilegal maupun pinjol ilegal. Dari 4.036 ini, 3.500-nya adalah pinjol ilegal, 519-nya adalah investasi ilegal. Apa yang telah kami lakukan? Kami melakukan pemblokiran 3.500 aplikasi, website, konten ilegal, kemudian kami telah membuka rekening bank dan juga nomor telepon WA. Berikutnya. Dalam hal Indonesia Anti-Scam Center ini juga Bapak dan Ibu, setiap hari kita menerima banyak sekali aduan-aduan bahwa mereka itu sudah konsumen dari PUJK yang formal, ya, bukan masuk ke yang ilegal, tapi mereka menjadi korban dari scam dan fraud. Kalau dulu kita berdiskusi dengan misalnya di PUJK, mereka selalu bilang, ini di luar sistem kami Bu, ya. Mereka salah sendiri memberikan OTP, password dan lain-lain gitu. Jadi bukan salah kami mengatakan tidak bisa seperti itu karena Bapak dan Ibu yang sudah membukakan portal untuk yang secara digital gitu. Jadi harus selalu didampingin, diberikan edukasi bagaimana supaya mereka terhindar dari berbagai risiko tersebut. Dan alhamdulillah pada 2024 bulan November lalu kami belajar dari beberapa negara yang sukses menerapkan anti-scam center ini. Kami membentuk Indonesia Anti-Scam Center ini yang menjadi milik bersama dari Satgas Pasti ini. Dari 3 bulan ini ya, ternyata laporan yang masuk banyak sekali. Jumlah rekening, korban yang melapor kepada IASC adalah 13.152 ya. Kemudian kami sudah menindaklanjuti sekitar 31.084
Dan juga total kerugian yang dilaporkan ini uang masyarakat adalah 726 miliar rupiah. Saya rasa ini juga tidak semuanya melaporkan, banyak orang yang juga malu kena scam dan fraud ini. Dan ini banyak masyarakat yang sudah melapor kepada kami dan kami sudah bisa memblokir 109,5 miliar rupiah dari mereka yang dilaporkan kehilangan uangnya. Jadi sistem Indonesia Anti Scam Center ini merupakan satu forum koordinasi. Kami memiliki sistem juga. Jadi secara sederhananya kami bisa menjelaskan bahwa Indonesia Anti Scam Center ini merupakan kerja bareng antara OJK dengan Satgas Pasti, diikuti oleh perbankan di Indonesia, karena kebanyakan scam ini kan uangnya itu diputar-putar di rekening, baik di dalam bank maupun antar bank itu sendiri, antar bank yang lain. Kemudian dari situ ternyata nggak cuma berhenti di perbankan, ternyata mereka juga masuk kepada misalnya sistem pembayaran, masuk ke marketplace ya, dan terakhir kemarin sudah masuk kepada kripto. Nah, nanti di IISC ini akan kita tingkatkan keanggotaannya dengan kripto karena baru juga beralih kepada OJK. Nah, ini juga masih banyak tentu saja yang perlu kita tingkatkan dalam pelaksanaan Indonesia Anti Scam Center ini untuk semakin melindungi konsumen dan masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir ini slide yang kami sampaikan bahwa dari sisi PEPK khususnya ya, tentu saja secara OJK wide kami sudah memapping apa yang bisa didukung dalam asta-cita pemerintah. Nah, hari ini kami khusus untuk bidang PEPK saja, yaitu misalnya dalam hal misi 2, swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan biru ya. Kami melakukan punya program tim percepatan akses keuangan daerah ya, yang saat ini sudah di seluruh kabupaten, kota, provinsi sudah memiliki tim percepatan akses keuangan daerah. Melalui kita memberikan kredit pembiayaan sektor prioritas pertanian ya, untuk nelayan juga melalui kredit pembiayaan melawan rentenir dan seterusnya. Kemudian lapangan kerja berkualitas ya, kewirausahaan, pengembangan industri kreatif. Kami punya namanya program EKI, ekosistem keuangan inklusif, yang ini dari desa. Kita mapping desa itu punya potensi apa, kita ajak PUJK untuk melakukan pendampingan dan seterusnya. Ekosistem pondok pesantren inklusi keuangan syariah atau EPIK, ini untuk mereka yang concern tentang syariah. Kemudian forum edukasi dan temu bisnis keuangan syariah. Kemudian gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan seterusnya. Kemudian yang lain pengembangan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Kami punya tadi sampaikan melalui TPAKD, Desaku Cakap Keuangan dan seterusnya. Dan kemudian misi yang lainnya adalah pembangunan SDM, pendidikan, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas. Kami baru saja mengeluarkan petunjuk teknis operasional untuk seluruh pelaku usaha jasa keuangan untuk mendukung saudara-saudara kita disabilitas untuk memperoleh akses yang setara dengan kita semua. Kemudian kita juga punya program khusus untuk perempuan ya, untuk daerah 3T dan seterusnya. Bahkan untuk yang 3 juta rumah kami sudah kemarin koordinasi dengan Kementerian Pak Marwarar ya, dan dengan pengembang, dengan tempatnya Pak Ogi, dengan tempatnya Pak Agusman, Pak Dian, dan yang kita dukung dari sektor PEPK, kami membuat satgas ya untuk sistem layanan informasi keuangan ini. Apabila mereka punya kesulitan dalam SLIK ya dan lain-lain, kita akan bantu dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Judi online, karena jelas pernyataan dari Presiden dan seluruh jajaran ini, judi online adalah tindakan yang dilarang di Republik ini. Nah, kalau kita cerita tentang online, maka tentu melibatkan perbankan. Sehingga tentu saja peranan OJK dalam hal ini sangat vital, Bu. Yang pertama terkait dengan kasus terkini di daerah pemilihan saya, Bu Kiki. Jadi kemarin tentu saya juga ingin mengucapkan bela sungkawa turut berduka cita di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi yang merupakan dapil saya. Itu telah terjadi pembunuhan seorang penagih hutang atau debt collector yang merupakan debt collector dari sebuah lembaga pembiayaan. Jadi ini terjadinya pada awal Februari tahun ini, dan tentu sangat ironis sebenarnya melihat hal ini terjadi kepada seseorang yang notabene ya sedang menjalankan tugasnya juga. Ini kan iklan ini berarti kontraliterasi. Jadi kita melakukan literasi edukasi, sementara mereka juga melakukan iklan yang sangat masif. Ini saran ya, Bu ya. Karena gini, 15 menit cair pinjaman itu sebuah hal yang berbahaya menurut saya. Jadi kadang-kadang ini ada orang-orang yang menjadi terjebak
Jadi ada salah satu warga dapil saya yang terkena scam di Telegram, aplikasi Telegram. Modus penipuan ini berbentuk tawaran pekerjaan yang simple seperti subscribe ke YouTube channel atau nge-like suatu YouTube video, di mana setelah melakukan tugas-tugas seperti itu akan mendapatkan komisi kecil sebenarnya 15.000 hingga 20.000. Tapi seiring bertambahnya tugas-tugas yang diberikan oleh scammer itu, nominal yang diberikan pun bertambah 30.000, 100.000, 200.000 dan seterusnya, yang hingga mencapai ratusan hingga jutaan ribu rupiah. Nah, yang menariknya dari penipuan ini ada sistem yang dibuat oleh scammernya, di mana setelah melakukan salah satu atau salah dua tugas tersebut untuk mencairkan dana komisi, contoh sebesar 150.000, mereka harus transfer dulu ke penipunya 180.000 gitu. Jadi dibilang gini, Pak, kalau misalnya ingin uangnya cair ke rekening Anda, saya transfer, kamu harus transfer dulu 180.000. Ya, nanti akan dapat 150.000. Masalahnya warga di dapil saya nih memang polos, Pak. Ini saya sekedar curhat ya. Nah, naik terus nominalnya hingga pada akhirnya warga dapil saya tersebut ada yang sampai transfer 3,5 juta rupiah untuk mendapatkan 4 juta. Namun naas, uangnya diambil semua, itu 3,5 jutanya nggak dikembaliin seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin itu adalah psychological manipulation ya. Jadi ini udah pernah kok transfer dibalikin, jadi masyarakat jadi tertarik untuk transfer. Pinjaman online baik legal maupun ilegal. Kedua, masih berhubungan dengan kasus yang tadi, dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan pelindung konsumer SJK, OJK melalui PPK dihadapkan pada berbagai kendala hukum. Salah satunya tuh tantangan utamanya kompleksitas dalam mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan PUJK. Nah, LAPS yang seharusnya menjadi solusi bagi konsumen dalam menyelesaikan permasalahan dengan PUJK ini terkadang belum berfungsi secara optimal. Karena biasanya untuk penyelesaian sengketa itu kan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang nggak sedikit, sehingga menjadi beban bagi konsumen yang mencari keadilan. Kapan hari kita menghadiri acara launching si pelaku, Pak? Kalau nggak salah diundang Bapak di JCC ya. Saya punya pemikiran apa yang disampaikan oleh semua teman-teman tadi, Pak Bertu, kemudian teman-teman tadi. Artinya ada judol, ada pinjol dan macam-macam. Ini mungkin setiap kali kita bahas, ya kan? Mungkin nanti sampai periode tahun berikutnya, Pak. Ini kalau tidak ada satu langkah konkret, ini nggak akan selesai. Kita tidak boleh menyelesaikan hilirnya. Hilirnya apa? Artinya kemarin Bapak launching pelaku, ada beberapa sistem baru yang menangani tentang pelaporan penipuan. Artinya kan kita mempersiapkan satu kasus penipuan yang lebih besar lagi nantinya. Tapi kita tidak berbicara bagaimana merespon terhadap sumber yang menjadi persoalan itu. Kalau kita terus-terusan buat sistem baru untuk hanya menangani sebagai bagian dari laporan dari masyarakat, pengaduan, artinya kita sudah tahu berarti kita tidak efektif. Dan kita mempersiapkan sesuatu untuk menampung sesuatu yang salah lebih besar lagi. Saya izin menjawab pertanyaan Bapak ya, soalnya itu menurut kami juga sangat meaningful dan bisa menjadi acuan kami, Pak. Bapak tadi terkait bertanya tentang pasal 30 Undang-Undang OJK. Semenjak kami masuk, Pak, kami kan sudah dilimpahi warisan beberapa kasus ya, Pak ya, seperti begitu ya, Wana Arta dan lain-lain yang banyak itu. Pertanyaan pertama adalah kenapa OJK belum pernah menggunakan pasal 30 ini? Mohon izin, pasal 30 itu ada satu yang sudah sering kita lakukan adalah memerintahkan PUJK melakukan tindakan tertentu. Itu bisa yang tadi kami laporkan yang Pak Misbakun komentar tadi 200 miliar. Nah, yang mengapa belum pernah mengajukan pembelaan hukum? Karena itu kami menyampaikan bahwa di masa periode sekarang kita harus melakukan pembelaan hukum terhadap konsumen. Karena ini adalah gawang terakhir konsumen. Kalau di depan udah terjadi kasus ya, mungkin dari sisi pengawasan dan lain-lain, pengaduan konsumen seperti apa. Namun Bapak, ternyata untuk mengajukan gugat perdata, kami perlu peraturan Mahkamah Agung, Bapak. Tadi saya sempat sampaikan. Dan itu ternyata untuk membuat perma itu dibutuhkan waktu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Dan alhamdulillah MA sangat kooperatif membantu kami, yang Mulia Agung dari Kamar Perdata itu sangat kooperatif dengan kita, dan kami sudah melakukan progres-progres, Pak, yang sangat bagus menurut kami. Dan sebentar lagi kita akan melakukan uji publik rapat perma
tentang gugat perdata tersebut Bapak. Jadi moga-moga dalam waktu tidak lama setelah itu bisa disahkan perma tersebut, kita akan melakukan gugat perdata. Dan dalam hal ini Bapak mohon izin kami juga dibantu dengan kejaksaan Pak. Karena untuk mengejarkan kasus tersebut, terdengar misalnya asetnya sudah di luar negeri dan sebagainya, kita akan kejar Bapak. Ya, walaupun tingkat keberhasilan kita tidak tahu, tetapi paling tidak orang tidak get away with it. Kalau udah dicabut izin saya, sudah gitu. Tapi enggak, kita akan kejar gitu Bapak. Jadi terima kasih Pak Dolvi. Yang Bapak sampaikan justru menjadi penguatan kita bahwa kita harus melakukan gugat perdata. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya ingat Bapak pernah menanyakan kepada kami, itu yang tentang edukasi kan sudah masuk di P2SK. Apa yang sudah dilakukan? Itu terima kasih menjadi pedoman kami banget Bapak. Jadi kami punya program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Di situ kami dengan sangat enak banget Bapak, karena sudah ada P2SK, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah mewajibkan PUJK melakukan edukasi bersama kami. Kami sudah menggandeng PUJK Bapak. Dengan program Gencarka ini kita di tahun 2024 kita sudah melakukan sekitar 13.600 kegiatan yang menjangkau 124 juta masyarakat. Itu kita lakukan, dan mereka lakukan harus dilaporkan kepada sistem kita, si peduli tadi. Bapak pernah nanya di waktu yang lalu, berapa sudah diberi sanksi kalau tidak melakukan ini. Saya ingat banget itu Pak. Jadi sekalian saya laporkan bahwa dari 2.670 PUJK, kita menyangsi mungkin sekitar 110-an PUJK yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan. Jadi kami sudah sangat memanfaatkan pasal tersebut Bapak. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu untuk itu. Jadi kita akan lebih masif. Terus bagusnya gini Pak, kita nggak hanya, oh ya kamu bikin kegiatan ini enggak, tapi kita mapping. Jadi kabupaten mana yang belum pernah selama ini mendapat program edukasi. Jadi kita punya heat map-nya yang banyak belum dilakukan memang Indonesia bagian timur, seperti di Maluku dan juga Papua. Nah, kita mengajak PUJK seperti BRI ya yang punya sampai ke daerah-daerah untuk ayo sama kita BPD, BPR untuk ikut masuk ke situ. Jadi saya jawab ya begitu. Dan juga Bapak, kita juga mendukung kita sedang mengupayakan, ini kalau mohon dibantu juga Bapak Ibu semua, supaya literasi keuangan ini masuk kepada kurikulum sekolah. Jadi kami sudah berdiskusi dengan Wamendik Dasmen, kemudian kami sudah berbicara dengan Menko PMK, di mana di situ sekolah-sekolah di bawah beliau semua, kementerian-kementerian, baik itu kementerian di bawahnya Kemendikdasmen, Kemendikristi, kemudian sekolah agama, Kementerian Agama dan lain. Jadi kami disambut baik dan ini akan masuk ke dalam program kita dengan Menko Perekonomian. Jadi moga-moga ini juga mohon didukung Pak, karena ini kalau tadi yang kita bicarakan semua tentang pinjol ilegal, korban pinjol, BNPL dan lain-lain, itu kenapa literasinya yang nggak bagus. Jadi kalau anak-anak kita dibekali, dia mau insinyur, mau apa, kalau dia tahu ya, dia akan terhindar dari seperti itu. Jadi pertama, gimana dia nggak masuk yang ilegal-ilegal itu. Yang kedua, kalaupun udah masuk yang benar, kalau dia konsumtif, tadi Bapak tadi menyampaikan untuk modal usaha atau yang banyak itu untuk konsumtif Pak. Jadi misalnya mau makan sama pacar ya, dia tinggal ngajuin pinjol, itu 15 menit keluar. Tapi hati-hati, itu adalah pinjol ilegal seperti itu. Itu banyak Pak. Jadi katanya pernah itu ada orang ngajak pacarnya makan, uangnya cukup berdua. Tiba-tiba teman yang perempuan lewat, sini makan. Dia udah keringet dingin kan, uangnya nggak cukup di bawah jempol. Jadi dia ngajukan keluar gitu Pak. Jadi dan itu akan banyak utang yang dihadapi oleh generasi muda kita seperti itu. Jadi kita tugas kita bersama. Sebelum lanjut Bu, tadi yang PUJK, kewajiban PUJK melakukan edukasi menurut data Ibu sudah 124 juta masyarakat ya yang ini. Mungkin ke depan sekali-sekali mengundang kita untuk melihat edukasi yang dilakukan oleh PUJK seperti apa modelnya. Misalnya BCA melakukannya seperti apa, Bank Mandiri lakukan seperti apa, yang lain asuransi, supaya kita tahu ininya model edukasinya seperti apa. Jangan-jangan hanya laporan, nah ini yang kita nggak mau kan. Dengan senang hati Bapak. Kami kalau seperti ini Pak, kami dibantu oleh kantor OJK perwakilan daerah. Ya, saat ini sudah ada 37. Itu mereka yang akan memastikan pelaksanaan tersebut, terutama di daerah-daerah yang 3T tadi gitu Pak. Jadi
saya ini lagi diajak untuk masuk ke daerah 3T juga. Nanti kalau Bapak Ibu berkenan, kita dengan sangat senang hati dan sangat menunggu gitu kalau Bapak Ibu berkenan. Kemudian yang berikutnya, tadi terkait Indonesia Anti-Scam Center ya, Ibu Anissa, terima kasih juga Bapak Ibu. Memang Pak, ini problemnya kita semua adalah kalau orang udah kena scam, itu uangnya mesti hilang Pak, karena penipu-penipu ini juga pinter Pak. Jadi mereka begitu cepat pindah-pindah diambil cash seperti itu Pak. Nah, kalau sudah diambil cash, orang udah nggak bisa kemana-mana. Yang bisa kita lakukan adalah memblokir rekeningnya. Tadi Pak Mahendra sampaikan pemblokiran rekening, kita sudah mencoba membatasi gerak-gerik orang-orang ini Pak. Jadi kalau orang ini melakukan penipuan, nomor rekeningnya ini tertentu ya, kita akan blokir segera dan kita cari kalau ada nama-nama yang sama. Tapi kadang-kadang memang rekeningnya itu bukan atas nama dia sendiri. Ada misalnya dijual, misalnya di Facebook, jual beli rekening. Nah seperti itu kita udah menengarai Pak. Nah ini terkait dengan penyedia. Izin Pak Ketua, soal blokir rekening ini Bu, soal blokir rekening. Apakah diikuti dengan tindakan lanjutnya, misalnya kalau judi online itu Bu, blokir situs dan sebagainya? Ya, saya mau nanya itu aja Bu. Izin Pak, tadi Pak Mario sudah menjelaskan kalau yang judol, kami kan anggota dari Satgas yang Kemenko Pak ya. Jadi kami menjadi Satgas dan selama ini kita mendapat informasi dari Komdigi untuk berapa rekening yang diindikasikan judol. Kita sudah memblokir hampir 10.000 rekening Pak. Kita lakukan seperti itu dan kita peringatkan kita informasikan ke banknya untuk terus melakukan penelusuran. Misalnya ada kegiatan-kegiatan mencurigakan. Misalnya sebenarnya satu hari dia transfer ke banyak tempat atau terima banyak dari mana-mana. Itu bisa ditengarai dia either judol ataupun pinjol ilegal seperti itu. Nah terus sampai lupa aku jelasin apa. Iya Pak, izin. Iya Pak. Iya Pak, tadi yang Indonesia Anti-Scam Center tadi. Itu Pak, jadi banyak sekali memang saya tuh terus terang Pak ya, kami dari ini teman-teman saya semua Pak di belakang, ini 24 jam Pak. Kami kalau apalagi nanti tadi ada Pak Zidan misalnya, kalau perlu bantuan info ke saya Pak ya. Kami ada unit reaksi cepat ya, kita nggak mau kalah sama Polri Pak, kita punya unit reaksi cepat. Yang atensi Pak, kita cepat ya. Dan itu sangat kadang mengagetkan ya. Teman-temannya Pak Mahendra juga ya mengalami, Bapak Ibu, silahkan aja. Kadang-kadang tadi sampaikan, kalau kami kok dihubungin sama pihak PUJK, harusnya PUJK itu tidak boleh menghubungi kita dalam konteks nomor pribadi kita, nggak boleh, itu ada ketentuannya. Tetapi kadang-kadang ketika Bapak dulu misalnya buka rekening di satu tempat, Bapak menandatangani perjanjian baku yang apakah Anda bersedia dihubungi oleh ini, kan kita nggak baca ya Pak ya, kecil-kecil ya, kita tanda tangan semua gitu. Nah itu menjadi pegangan mereka. Jadi tetapi itu terus kita ingatkan, bila terganggu hubungin kami Pak, karena saya pun juga pernah mengalami seperti itu. Jadi silakan. Terus kemudian tadi terkait Indonesia Anti-Scam Center. Nah kami sekarang ini Pak, memang ini kan sesuatu yang sepertinya bagus gitu Pak ya, tetapi nitty-gritty-nya tuh banyak sekali. Misalnya kalau orang itu rekeningnya di penipu itu tinggal sekian, itu kita kasih ke siapa Pak? Kalau yang ditipu banyak, apakah secara proporsional ataukah yang seperti apa? Nah itu seperti itu sedang kita godok Pak, gitu seperti itu. Ibu Anis ya, Ibu Anis tadi pertanyaannya bagus sekali Bu kepada kami. Gimana sih ngelihat Anda ini berhasil atau enggak? Yang pertama Bu, kami itu punya IKU Bu. Jadi IKU kami 80% pengaduan harus bisa diselesaikan. Tapi alhamdulillah pencapaian kemarin 95% Bu. Jadi saya selalu meneror teman-teman saya di belakang ini, ayo, nah cepat harus diselesaikan begitu. Nah tetapi memang ada kasus-kasus yang tidak bisa kami selesaikan secara cepat. Karena apa? Misalnya tadi berindikasi pelanggaran atau pidana atau apa, kita kasihkan kepada penegak hukum dan seterusnya begitu Bu. Jadi itu adalah kita sampaikan seperti itu. Kemudian Bu, indikasi keberhasilan kita adalah begini. Apa yang kita lakukan menjadi feedback untuk misalnya teman-teman pengawas sektoralnya. Misalnya contoh Bu, Unitlink. Unitlink dulu pasti mengadu ke Bapak Ibu di sini, begitu hebohnya ya Unitlink ya. Tetapi kemudian dengan kita Bu, kita menangani itu dan itu cukup lama Bapak waktu Unitlink. Itu
lebih saya masuk udah ada kasus itu, kita target pokoknya selesaikan. Ada 300 aduan, kita panggilin semuanya dan seterusnya. Itu selesai apa? Memberi feedback kepada pengawas sektoralnya. Seperti apa sih pengaturan-pengaturan di sektor asuransi unit link itu semua diperbaiki Bu ya. Terus kemudian misalnya di pinjol gitu ya. Sampai kemudian dibatasi umurnya harus 18 tahun, harus sudah punya penghasilan dan lain. Jadi itu salah satu indikator kita merasa apa yang kita lakukan itu berguna, tidak hanya untuk madamin api aja, tapi kita dari hulunya kita perbaiki. Pak Sidan tadi pas Bapak nggak ada, saya menjawab pertanyaan Bapak. Tadi Bapak kalau mendapat seperti itu, laporkan kepada kami. Kami punya unit reaksi cepat yang untuk atensi untuk Bapak. Saya nggak tahu Bapak info ke siapa, nggak ditindaklanjuti. Jadi monggo silakan Bapak. Terus kemudian debt collector. Nah, debt collector ini juga Bapak Ibu, ini di sosial media menimbulkan pemberitaan yang sangat negatif sampai ada orang bunuh diri dan lain-lain seperti itu. Akhirnya kita memberikan efek jera dengan memberikan sanksi yang sangat besar secara nominal Pak. Sepertinya orang itu kalau cuma dapat surat-surat gitu nggak terlalu care gitu ya. Tapi begitu sanksi gede deng gitu langsung mereka kapok gitu. Dan itu kemudian beberapa ini sebelah saya nih Pak Riza, Pak Rudi nih yang suka memberikan sanksi yang besar-besar. Itu kemudian saya bersyukur sekali teman-teman ADK semua mendukung. Pak Mahendra, Pak Gusman justru malah ayo apa yang bisa kita tingkatkan dari situ. Akhirnya ini semua agak berkurang ya. Yang ada ini lumayan Pak berkurang walaupun masih banyak, tapi ini sisa-sisa dari yang kemarin. Dan harapan kita dengan sanksi yang besar mereka lihat kita serius dan nggak main-main untuk kita sanksi sampai miliaran rupiah kita sanksi Pak, baru kapok gitu, seperti itu. Kemudian debt collector tadi Pak Dolfi juga nanya, Bu Putri juga nanya. Boleh nggak sih PUJK itu mensubkontrakkan kepada pihak ketiga? Secara ketentuan boleh Pak, itu diatur di pengawas prudensialnya. Namun di POJK kami Bu, Bapak di pelindungan konsumen POJK 22 itu jelas-jelas ditulis bahwa PUJK bertanggung jawab untuk seluruh yang dilakukan oleh direksi, komisaris, karyawan maupun pihak ketiga yang mereka bekerja sama. Dalam hal itu kita kenakan sanksi, mereka nggak bisa bilang oh itu debt collector, nggak bisa gitu Pak. Jadi itu kita sudah sangat membantu kita. Bahkan misalnya mereka pakai pihak ketiga untuk bukain rekening dan lain-lain, itu semua kita sanksi. Kemudian durasi pelindungan konsumen tadi saya menjawab sesuai apa yang disampaikan Pak Dolfi tadi ya, pembagian-bagiannya. Durasinya tadi Pak saya menambahkan izin tadi yang Pak Dolfi tanyakan 10 hari ditambah 10 hari kecuali dia berindikasi pelanggaran. Apakah kita serahkan ke pengawas sektoral, bahkan kalau pidana kita sampaikan ke penegak hukum dan lain-lain, itu semua kita lakukan. Jadi memang kalau apun lama itu berarti di luar sengketa yang biasa, di luar aduan yang biasa. Kemudian inklusi keuangan, tadi Bapak bertanya itu adalah kenapa inklusi keuangan itu turun ya. Sebenarnya saya izin menjelaskan, dulu itu kami melakukan survei itu dilakukan oleh pihak independen. Tapi saya ingat di ruangan ini dia bertanya, itu survei yang bayar siapa gitu. Ya kalau OJK, ya kalaupun bagus ditanyain, ini kan dari OJK, tapi kalau jelek ya kenapa jelek. Akhirnya kami berusaha Pak, berjuang supaya survei kita bisa dilakukan oleh BPS. Dan melalui perjalanan yang cukup panjang, kita bersyukur, alhamdulillah puji Tuhan, mulai tahun 2023 lalu kita survei sudah dilakukan oleh BPS. Metodologinya berbeda Bapak, pemilihan sampel berbeda, daerah yang Bu. Karena mereka tuh punya metodologi yang sudah solid banget, nggak bisa digoyang-goyang sedikit pun. Karena itu turun, namun yang menarik adalah tingkat literasi kita izin meningkat Pak. Jadi dari sekarang 65, meningkat cukup pesat. Dan izin Pak, kalau di negara OECD itu rata-rata literasi adalah hanya 63% Pak di negara OECD. Jadi Indonesia 65% itu sangat bagus ya. Mereka menyampaikan sendiri karena kita member dari OECD untuk edukasi. Inklusi yang turun Pak ya, saat ini sekitar 75%. Tetapi saat ini Pak, kami sudah melakukan survei yang tahun terbaru yang nanti siang Pak, setelah pulang dari sini saya akan ketemu dengan BPS untuk mereka menyerahkan hasilnya. Jadi mohon maaf saya belum tahu hasilnya, tapi moga-moga hasilnya baik. Dan ini kemarin angkanya memang agak berbeda dengan Kemenko Perekonomian, makanya kita akan menyesuaikan parameternya apa, dan sudah dibahas dan sudah disetujui oleh BPS. Kemudian keamanan data, ini menjadi PR kita semua karena keamanan data. Keamanan data ini memang saat ini menjadi salah satu PR yang cukup banyak. Tadi Bapak menyampaikan juga apa sih pertanyaan di Slick ya. Slick ini Pak, jadi pertanyaan salah satu tentu adalah mereka sering komplain, aku nggak punya pinjaman. Tadi Bapak persis Pak, saya nggak punya pinjaman kok nama saya ada di Slick. Karena datanya dicuri Pak, seperti itu.
Nah, dari situ kita tahu bahwa keamanan data itu sangat penting. Kita minta POJK dan itu juga ada ketentuan sendiri Pak ya, Undang-Undang Perlindungan Data, dan di kami juga ada ketentuan di POJK 22 itu untuk melindungi nasabah dari kebocoran data dan lain-lain. Itu ada Pak. Jadi, tapi memang kenyataannya seperti itu. Tapi kalau tadi data pinjol Pak, itu belum masuk di SLIK. Tadi Pak Mahir sudah sampaikan, itu mereka masuk punya data sendiri di Pusdafil, yang tahun ini insya Allah akan masuk ke dalam SLIK kita Pak. Jadi, akan dikompilasi semua. Kenapa? Supaya memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap seseorang. Ada yang mengatakan kalau konsumen itu tahu datanya nggak masuk di SLIK, misalnya terkait pinjol, mereka berlaku seenaknya. Tapi begitu mereka tahu ini masuk SLIK, mereka agak hati-hati. Sekarang yang masuk ke SLIK masih BNPL Pak, Buy No Pay Later. Nah itu masuk ke SLIK. Itu juga yang banyak tadi Ibu juga menyampaikan banyak di Shopee Pay Later dan lain-lain itu salah satunya adalah BNPL. Kemudian iklan kami mengawasi iklan Pak. Ini teman saya di sini ada pengawas iklan di PUJK. Kami sangat ketat Pak dan kami memberikan sanksi kepada mereka memberikan iklan yang menyesatkan. Misalnya hanya menyampaikan manfaat, nggak nyampein risiko, kemudian menjanjikan return tertentu, ternyata enggak. Itu kita semprit dan kita kasih sanksi Pak. Jadi kita punya sistem tadi untuk pengawasan iklan tersebut. Dan tadi kalau pinjol boleh nggak usah diiklankan. Saat ini kami bekerjasama dengan pengawas sektornya Pak, agar iklan itu diberikan ini adalah berisiko, Anda harus mengerti dan lain-lain seperti itu. Jadi kayak iklan rokok Pak. Jadi iklannya ada tapi ada gambar orang sakit dan lain-lain. Jadi kira-kira seperti itu. Ini juga nanti terkait kripto Pak. Kami juga menyampaikan kalau kripto itu memang tidak untuk investor pemula, sophisticated investor. Jadi kami tidak akan mendukung untuk mengedukasi ayo investasi kripto, enggak seperti itu. Beda dengan ayo investasi reksadana, ayo investasi saham. Ini tidak, justru kami menyampaikan untuk risikonya seperti apa, dan ini sudah sesuai dengan best practice dari regulator-regulator seperti OJK di seluruh dunia. Terus kemudian Bu Putri tadi menanyakan bagaimana perlindungan terhadap PUJK. Intinya kami selalu strike on the right balance, harus OJK ada di tengah. Itulah beauty-nya dari OJK, kita ada di satu atap pengawasan. Ada pengawasan prudential, ada pengawasan market conduct. Ya di dalam kami sering berdebat dan lain-lain, tapi intinya untuk kita harus selalu strike the right balance. Tadi Bu Putri tadi sampaikan pelindungannya apa. Kalau di konsumen Bu, di POJK 22 itu disebut bahwa konsumen kan dilindungi, tapi kami juga menyampaikan konsumen yang bertanggung jawab. Kalau konsumen nakal, konsumen yang nggak beretikat baik, itu tidak usah dilindungi. Kita sampaikan gitu kepada POJK. Dan mungkin terkait tadi yang Bu sampaikan, turut berduka cita Ibu, semoga ke depan tidak terjadi lagi seperti itu ya Bu ya.